Masih di Indonesia Bicara pemirsa, dan pembicaraan pada malam hari ini semakin memanas dengan dua narasumber kami ini, Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Ferry Amsari, pegiat anti korupsi. Kita ke Bang Arsul. Bang Arsul, sebelumnya ini Bang Ferry menyampaikan bahwa untuk tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK ini bisa dikatakan mengada-ngada. Ini bisa dijadikan salah satu langkah dari oknum-oknum tertentu yang menghambat kinerja KPK yang sedang memproses ataupun mengungkap kasus-kasus korupsi di pemerintahan. Tanggapannya seperti apa, Bang? Tidak bisa bicara ataupun merespon hal-hal yang berbasis katakanlah prasangka, ya. Kalau saya tidak boleh, tetapi kan saya tidak bisa melarang teman-teman elemen masyarakat sipil, akademisi, penggiat anti korupsi untuk punya prasangka-prasangka tertentu. Itu silahkan saja. Bagi saya posisinya jelas bahwa kalau soal ya tes wawasan kebangsaannya itu tidak juga perlu dipersoalkan. Yang harus dipersoalkan adalah bagaimana materi dan pelaksanaan dari tes kebangsaan itu. Karena kalau soal tes wawasan kebangsaan itu kan bagian dari syarat yang ada di peraturan pemerintahnya, kemudian juga menginduk pada undang-undang ASN juga. Yang harus dipersoalkan adalah bagaimana tes wawasan kebangsaan itu dilaksanakan. Saya ingin kasih contoh saja, ya. Di dalam undang-undang ASN itu ada syarat misalnya untuk komisi aparatur sipil negara KASN untuk menjadi komisioner atau anggota komisi aparatur sipil negara KASN. Itu kan ada syarat juga, dan ini syarat yang saya kira di banyak jabatan juga ada, yaitu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan juga pemerintah yang sah. Tetapi juga kemudian tidak diimplementasikan dalam bentuk tes wawasan kebangsaan seperti yang diberlakukan untuk para pegawai KPK ini, ya. Apalagi kemudian secara materi ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Iya. Nah, apakah itu semua katakanlah terkait seperti yang teman-teman masyarakat sipil sangkakan bahwa ini terkait dengan upaya penyingkiran ya pegawai KPK tertentu karena menangani kasus besar? Saya tidak bisa komentar soal itu karena itu prasangka. Saya tidak biasa untuk bersudon. Ya, baik. Saya berhusnudon sajalah. Baik, lantas Bang Arsul tadi sempat disampaikan bahwa untuk selain menantikan hasil ataupun klarifikasi seperti dari pimpinan KPK, ya, sebenarnya masalahnya cukup sederhana diselesaikan oleh Presiden Pak Jokowi. Tadi sempat disampaikan Bang Ferry, cukup diangkat saja ke 75 pegawai KPK ini untuk menjadi ASN. Apakah memungkinkan atau bagaimana tanggapan Anda? Tentu kan Presiden sudah menyampaikan arahannya. Jangan kita ini juga menuntut Presiden untuk hal-hal yang sangat teknis, detail, ya, konkret, ya. Apa yang disampaikan Presiden kan arahannya sudah jelas. Kewajiban untuk mengikuti arahan dan kebijakan Presiden yang disampaikan secara terbuka, disiarkan untuk publik, itu ada pada jajaran pemerintahan terkait. Ya, pertama siapa? Ya tentu BKN. Ya, yang kedua ada Kemenpan RB, dan di luar itu ada pimpinan KPK yang memang berdasarkan peraturan pemerintah tentang sumber daya manusia KPK itu juga punya kewenangan. Nah, yang kita mestinya minta, kita tekankan, mari pimpinan KPK ambil keputusan yang tegas, yang jelas. Jangan sampai di masa kepemimpinan KPK yang sekarang ini ada catatan hitam yang nanti ditinggalkan ya oleh para pimpinan KPK itu. Ya, jadi ini yang harus kita minta. Dan kalau pimpinan KPK itu, kan selama ini kan KPK selalu kita tuntut dan kita asumsikan juga memiliki independensi.
ya sekaranglah bertindak untuk independen yang terbaik bagi lembaga KPK itu ke depan. Tidak berarti kalau ada katakanlah ya ada pegawai KPK yang memang wawasan kebangsaannya itu melenceng, tidak bisa diperbaiki, tapi ini kesimpulan atau keputusan itu harus setelah melalui pembinaan. Ya. Ini kan ada yang salah. Oke. Ada yang kelompok diberi warna merah dan dianggap tidak bisa dibina. Lalu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 saja, ya, itu pemerintah itu diwajibkan untuk melakukan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi terhadap kelompok teroris dan orang-orang yang radikal intoleran serta radikal teroris kok. Ya. Ini kok terhadap pegawai yang selama ini tidak katakanlah melakukan hal-hal yang intoleran kok dinyatakan tidak bisa dibina lagi. Ya kan jadi lucu antara politik hukum dengan kemauan politik dari pejabat publik yang bertanggung jawab. Baik, sekarang kita ke Bang Ferry. Bang Ferry, lantas bagaimana langkah dari 51 pegawai KPK ini untuk mencari keadilan? Apakah langkah mereka pada saat hari Senin kemarin ini melapor ke Komnas HAM sudah tepat? Lantas langkah ke depan ini seharusnya mereka melakukan apa? Bang Ferry. Ya, banyak hal yang bisa ditempuh ya, tentu saja secara hukum bisa dilakukan pegawai KPK. Misalnya selain ke Komnas HAM, ke Ombudsman yang sudah mereka lakukan, mereka tentu saja bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena bisa dengan mudah dibuktikan tes yang dilakukan itu kan melanggar nilai-nilai ya. Bahkan TWK ini kan sangat diskriminatif ya. Kalau anggota TNI dan kepolisian alih statusnya tanpa tes TWK, DPR yang isinya orang-orang partai politik yang membuat undang-undang KPK itu kalau punya syarat yang sama ternyata juga tidak dites TWK, presiden juga begitu ya, hanya untuk pengadaan PNS ya, PNS baru dan pengadaan atau tes para komisioner di lembaga-lembaga tertentu itu memang ada TWK karena itu baru, tapi untuk alih status hanya pegawai KPK itu kan melanggar konsep undang-undang administrasi pemerintahan ya. Di dalam undang-undang itu kan disebutkan bahwa pejabat tata usaha negara dan badan tata usaha negara termasuk KPK, BKN, Kemenpan RB, Presiden, DPR juga tidak dibolehkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu bisa berupa 3 ya. Tidak melakukan yang bukan wewenangnya, mencampur adukan kewenangannya, dan bertindak sewenang-wenang. Kalau dilihat isi materi muatan TWK, saya pikir ini sewenang-wenang dan bukan mencampur adukan kewenangan, di mana kewenangan ini tidak terletak di KPK dan BKN, tetapi di Presiden yang kemudian bisa mengalihstatuskan pegawai KPK. Nah, kalau saya lihat ya bisa dipetunkan, dimasukkan ke dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Meskipun ya pengadilan pada titik tertentu juga sudah dipengaruhi banyak kepentingan. Ya. Tapi kita bisa lihatlah petun ini dengan putusan-putusannya yang bagus. Mudah-mudahan kebenaran bisa diungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ya. Bahwa memang kasus ini betul-betul melecehkan rasa kebangsaan kita, di mana para koruptor semena-mena terhadap para pejuang anti korupsi. Baik, Bang Ferry. Tentunya publik dengan adanya kisruh ataupun polemik ke-75 pegawai KPK yang justru tidak loloskan begitu dalam tes wawasan kebangsaan ini masih akan terus dikawal oleh publik dan kami juga tentunya akan terus memantau bagaimana perkembangannya hingga ke 51 pegawai KPK ini mendapatkan keadilan. Terima kasih banyak Bang Ferry Amsari, pegiat anti korupsi, dan Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI sudah bergabung di Indonesia Bicara. Selamat malam, Bang. Malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Saksikan pertandingan Piala Eropa hanya di RCT dan Soccer Channel 101 MNC Vision. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadi pamit undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.